juga sempat kuliah di Rotterdam, kemudian aktif dengan berbagai penelitian dan penulisan baik di lembaga penelitian maupun di Kompas gitu. Jadi Alian sering sekali berhubungan dengan beliau gitu ya nantinya. Jadi kira-kira itu sebagai pembukaan, dan ini nanti Pak Rudi dan Pak Himaladin di Stupa 7 dan Bu Nina dan Bu Mekar di Stupa 5. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kami buka lewat chat. Kemudian jika nanti ada yang ingin langsung bertanya, bisa melalui raise hand gitu ya. Jadi mohon selama kuliah tidak ada video atau speaker, Anda harus di-mute semua. Jadi jangan mengganggu karena ini peserta kali ini cukup besar, yaitu 440 orang. Jadi mohon dipastikan kalian tidak mengganggu jalannya kuliah gitu ya. Meskipun ini memang besar, tetapi jangan lupa tadi juga untuk mengganti name Anda. Jadi kami tahu kalian Anda dari stupa mana. Kira-kira begitu. Pak Her, semoga ini bisa berguna ya untuk 578 karena kami sudah melihat materinya dan ini sangat menarik, membawa pembaharuan baru bagi kami gitu ya. Meskipun awalnya kami terus terang meminta Pak Her untuk programming seperti master programming di Untar beliau, tetapi akhirnya mungkin programming sebetulnya juga sudah selalu berjalan dan selalu upgrading gitu ya, updating selalu yang dilakukan oleh Pak Her. Tetapi saya rasa yang topik kali ini tidak kalah menarik atau bahkan lebih menarik karena lebih baru gitu ya bagi kalian semua. Dan ini juga bisa lintas stupa tadi yang seperti kita katakan di 5, 7, dan 8. Ini semua kalian bisa mendapatkan sesuatu. Terima kasih Pak Her. Kalau begitu saya serahkan ke Pak Her. Boleh potong Fer? Iya, Pak Himaladin, silakan. Iya, bisa ada rekaman video nggak? Bisa Pak, sebentar ya. Kalau berat misalnya satu orang atau siapa yang merekam dulu gitu lah. Jadi Ya, oke Pak. Boleh Pak. Nanti kita coba rekam. Terima kasih Pak. Ya oke, makasih. Saya Pak Her, silahkan Pak Her Lambang. Baik, iya. Selamat pagi semua, Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Banyak sekali saya sampai nggak melihat satu-satu. Para senior juga hadir, Pak Rudi, Pak Timi, Pak Tabrani, Prof. James ya udah masuk, dan yang lain. Selamat pagi. Ini saya jadi grogi karena yang hadir 446 peserta ya. Jadi saya berharap sebenarnya ini lebih cerita. Jadi silakan kalau memang ada yang dalam waktu saya memberikan materi ada yang perlu ditanyakan atau dikomentari, disanggah, silakan saja. Jadi jangan menunggu sampai selesai juga bagi saya nggak ada masalah, karena bagi saya ini semacam pembelajaran bersama topik tentang yang mungkin tidak banyak dibahas atau belum banyak dibahas di sekolah arsitektur sebenarnya. Saya akan mulai saja biar cepat. Saya share materi saya. Baik, ini judul presentasi saya, yaitu bicara tentang hubungan antara urban design, urban architecture, dan landscape urbanism. Itu tiga hal yang sekarang banyak dibicarakan atau banyak disebutkan gitu ya. Jadi arsitektur seolah-olah ada di tengah antara urban design dan landscape urbanism. Ini dua pendekatan yang bersaudara, tetapi secara fundamental sedikit berbeda gitu, dan menarik untuk kita ikuti gitu. Kemudian saya juga harus sampaikan bahwa materi ini yang versi pertama itu sebenarnya sudah pernah disampaikan di kuliah tamu di arsitektur UPH waktu itu 14 Maret ya 2019. Jadi
Ini update dari presentasi yang saya berikan di UPH. Gitu. Saya akan mulai saja. Jadi pertama adalah memposisikan 3 hal ini gitu. Jadi urban design itu muncul lebih dulu waktu bicara tentang bagaimana hubungan antara planning yang terlalu makro dan kemudian arsitektur yang terlalu mikro building gitu ya. Jadi seringkali yang planning melupakan arsitektur atau building, yang perancang desainer atau arsitek, building arsitek juga melupakan planning gitu, mereka sendiri-sendiri. Maka muncullah bidang baru yang lebih spesial, lebih spesifik yang disebut sebagai urban design. Prinsipnya adalah bagaimana menjembatani antara project planning dengan project building, dan biasanya ini muncul pada project-project yang skala besar gitu. Dan seringkali urban design banyak mengorganisasikan hubungan antara bangunan dan ruang diantaranya gitu. Jadi bukan bicara tentang individual building. Nah ini salah satu dari definisi yang dikeluarkan oleh Levi di 1997 gitu. Kemudian arsitektur sendiri sebenarnya sudah lama, tapi sekarang mulai muncul apa yang disebut sebagai urban architecture, jadi arsitektur atau building in urban setting gitu. Jadi bukan arsitektur yang berdiri sendiri, bangunan yang berdiri yang tidak peduli dengan sekitarnya, tapi bagaimana arsitektur yang bisa integrate atau terintegrasi dengan bangunan atau dengan lingkungan sekitarnya. Mungkin mudah dalam kita bicara, tapi sebenarnya tools atau metode atau tekniknya itu sebenarnya juga berkembang dengan sangat pesat, dan saya banyak nanti akan bicara di level itu gitu. Jadi bagaimana arsitek juga bertanggung jawab terhadap struktur kota, di mana bangunan dia terletak misalnya di ujung blok, di tengah blok, atau satu blok besar. Kemudian bicara tentang bagaimana intensitas bangunan, kemudian mempertahankan karakter dari area tersebut, dan tentunya yang paling diharapkan adalah bahwa bangunan itu bisa membangun adanya kehidupan secara komunitas gitu. Jadi ini yang kemudian banyak dibicarakan. Berikutnya adalah landscape urbanism. Landscape urbanism sebenarnya mengkritik pendekatan awal dari urban design yang dianggap terlalu material, terlalu pada building mass composition approach gitu ya. Jadi urban design seringkali mulainya adalah dengan struktur dan kemudian masa bangunan. Landscape urbanism atau juga disebut bukan landscape architect tentunya, ini istilah baru. Landscape urbanism mengatakan bahwa waktu kita merancang bagian kota mulai dengan open space dan natural system itu sebagai backbone dari perancangan. Landscape urbanism digunakan banyak di kota-kota yang struktur kotanya itu berantakan, sehingga sangat susah sekali didekati dengan pendekatan bangunan, masa bangunan, tapi menggunakan elemen landscape sebagai pengikat, sebagai bagian mengintegrasikan dari ruang-ruang yang ada di kota itu. Ini gambar yang klasik penataan Central Plaza di Copenhagen, di mana tadinya hanya untuk lintasan angkutan umum, sekarang menjadi plaza, di mana kemudian stasiunnya atau haltenya digeser ke sebelah ujung, sehingga kemudian ruang itu tidak terbelah dan itu menjadi ruang publik kota waktu kita masuk ke dalam city centernya Copenhagen yang terkenal dengan walking city gitu ya. Jadi ada yang menyatakan bahwa arsitektur urban design adalah tadi jembatan antara planning and architecture, dan urban design juga sebagai public policy. Kemudian the architecture of city. Urban design juga diharapkan sebagai restoratif urbanism. Jadi bukan malah menghancurkan kota, tapi sebenarnya urban design diharapkan adalah mulai menata kembali, memperbaiki kualitas kota, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini yang pendekatan urban design yang banyak disebutkan. Ada buku yang menarik mungkin untuk
mahasiswa di stupa 5 dan 7 atau 5 mungkin ya yang lebih banyak ke kota, atau 5 dan 6 itu yang sangat detail menceritakan tentang bagaimana pendekatan urban design gitu ya. Jadi aspek kunci dari urban design dalam buku itu disebutkan adalah nomor 1 adalah urban design harus bisa menciptakan place for people yang utama gitu. Jadi ruang untuk semua, ruang untuk masyarakat, ruang untuk warga gitu, bukan sebagai utama adalah pemilik dari bangunan itu sendiri gitu. Kemudian memperkaya apa yang sudah ada gitu, bukan menghancurkan, bukan malah mengintervensi, bukan malah merusak apa yang sudah ada gitu. Kemudian urban design juga diharapkan membangun koneksi, mengembangkan hubungan antar ruang, hubungan antar bangunan yang ada dalam satu skala tertentu. Urban design juga dianggap harus bekerja dengan landscape, di mana disebutkan bahwa hubungan antara bangunan dengan Pak Her, nge-freeze nih kayaknya. Pak Her. ini yang saya tadi nggak freeze. Ini yang saya takutkan. Baik, saya kembali ke ini. Nah, tadi walk with the landscape, make use and form. Ya, terakhir adalah manage the investment. Ini mungkin Pak Sidi Pak Sidi Iren yang mungkin bisa banyak bantu. Jadi urban design itu tidak hanya urusan arsitektur, tapi juga urusan investasi. Gitu. Bagaimana komposisi antara apa kepentingan publik dengan kepentingan private bisa ketemu gitu. Ya. Ini yang tadi disebutkan dan mungkin bisa dibaca nanti dalam buku itu, dan buku itu bisa di-download gratis, free, yaitu Urban Design Compendium, dan menarik, sangat detail untuk menceritakan hubungan antara key aspek, kemudian prinsip dari perancangannya, desain principle, kemudian teori dasarnya apa, kemudian dibawa ke masalah environment-nya, masalah lingkungannya, dan terakhir adalah yang disebut sebagai good design. Ini menarik gitu. Jadi kalau ini bisa diuji coba dalam stupa itu menjadi menarik hal-hal ini. Nah, hal lain juga yang disebutkan dalam antara urban design, urban architecture, dan landscape urbanism sebenarnya juga pendekatannya urbanism yang mereka sebut sebenarnya hubungan antara atau dalam arsitektur urban architecture itu kita harus memperhatikan secara teknis dan detail block, street, and building gitu. Hubungan antara blok adalah lahan yang dikelilingi oleh jalan, kemudian jalannya, baru kemudian bangunannya. Nah, ini yang nanti saya banyak mencoba menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dalam konsep block, street, and building gitu. Mungkin kita tidak banyak sebenarnya mengeksplor itu, riset-riset di sekolah arsitektur di Indonesia tidak banyak bicara tentang hal-hal ini gitu. Jadi bicara tentang hubungan antara blok, jalan, dan bangunan itu menjadi prinsip yang dikembangkan oleh New Urbanism gitu. Prinsipnya sebenarnya agak sama dengan Urban Design Compendium, cuma di sini sedikit lebih detail dengan tools, karena ini terkait dengan misalnya bahwa selain kita di contemporary metropolis atau di kota-kota besar, selain kita juga harus menyediakan mobilitas secara angkutan, juga harus bicara tentang
jejaring dari pejalan kaki dan walking space untuk warganya gitu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan salah satunya saja gitu. Dan yang lain termasuk juga arsitektur dan landscape itu terkait dengan lokal climate, topografi, histori dan macam-macam gitu. Nah, ini juga kembali lagi selalu disebutkan urban architecture selalu membawa misi tentang civic buildings and public gathering place. Jadi bisa nggak bangunan itu tidak hanya untuk internal dari building private ownnya, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap ruang publik gitu. Ruang publik atau lain itu bisa sangat luas, bisa sebagai reinforce community identity, tetap mempertahankan identitas dari komunitas, dan juga culture of democracy ini yang mungkin agak susah di Indonesia gitu. Kemudian untuk preservation and renewal historic building itu juga menjadi bagian dari bagaimana arsitektur merancang itu. Ini salah satu contoh yang menarik dari proyeknya Herman Hertzberger di Holland Media Park. Jadi settingnya adalah di pinggir pas kota lamanya, kemudian dia membangun baru dengan massa yang sebenarnya gubahan massa yang merespon sekitarnya. Tapi yang menarik adalah di gambar kedua ini. Kursor saya kelihatan ya? Vero, kursor saya kelihatan? Kelihatan, ya. Baik, biasanya kalau kita lihat setting dari tapaknya, biasanya kalau pendekatan lama adalah pendekatan yang disebut sebagai perimeter block membentuk ini gitu. Tapi Herman Hertzberger sangat kreatif, dia tetap mempertahankan perimeter block tapi kemudian membentuk satu ruang baru di dalamnya gitu. Dan ini menarik proyeknya gitu. Ini proyek kalau kita lihat yang jadinya gitu. Jadi ini adalah blok lamanya yang kita lihat tadi perimeter blok. Ini semua juga menggunakan semua perimeter blok, tapi Herman Hertzberger tetap menggunakan perimeter blok tapi dengan cara yang berbeda gitu. Sehingga kemudian memunculkan satu karakter yang berbeda tapi tetap relatif integrate dengan sekitarnya gitu. Ini kalau kita lihat bangunan jadinya. Jadi adalah yang bangunan Hertzberger desain, ini adalah yang kota lamanya gitu ya, sehingga muncul gitu. Secara street dia tidak mengganggu, tetapi dia menciptakan ruang baru di dalamnya. Ini yang disebut menarik gitu dalam lihat perancangan urban architecture itu. Nah, bicara tentang apa yang dilakukan oleh Hertzberger, sebenarnya arsitek-arsitek Eropa itu sudah lama sangat obsesif dengan perimeter blok. Mereka itu secara tidak langsung agak terbelenggu dengan yang disebut sebagai perimeter blok, di mana bangunan harus selalu mengikuti blok yang ada, jalan yang ada, yang sudah ada sebelumnya gitu. Eksperimen yang paling ekstrim adalah Corbu tahun antara 2030 dengan Contemporary City, Radiant City. Corbu banyak bereksperimen untuk membuat bisa nggak blok baru sebuah kota yang tidak selalu mengikuti perimeter blok seperti yang ada. Eksperimen Corbu yang paling ekstrim adalah yang disebut sebagai towers in the park, jadi menara di tengah taman gitu. Jadi ada menara di dalam, di tengah blok, tapi kemudian di sepanjang sisi bloknya itu digunakan untuk ruang hijau gitu. Ini maket yang Anda bisa bayangkan di tengah kota Paris. Ini adalah daerah katedral yang kemarin terbakar, Notre Dame. Kemudian lompat di sini, ini adalah urban setting dari kota Paris. Corbu mengusulkan, memproposalkan satu bentuk baru yang dia sebut bahwa ini lebih sehat karena cahaya masuk dan kemudian lebih egaliter karena ruang publik bawahnya pilotis bisa dipakai semua. Ini gambaran yang dia pikirkan tentang towers in the park. Karena ada parknya, ada pohon-pohon besar, sehingga kemudian visual dari menara atau towernya menjadi tertutup di eye level gitu.
Ini adalah sketch awal dari Corbu di Villa Radius atau Radiant City. Jadi menara yang kemudian tower yang kemudian dikelilingi oleh banyak pohon gitu ya. Ini adalah hal lain. Jadi kita bisa lihat di sini adalah pohon semua, kemudian di belakangnya adalah blok tower mereka gitu. Ini contoh-contoh market yang dia kembangkan. Tapi sampai akhir karirnya, Corbu tidak dapat mendapat kesempatan untuk mewujudkan ini gitu. Yang dia bisa desain adalah hanya bangunan tunggal, tapi tidak sampai ke skala yang lebih besar gitu. Dan biasanya tidak terletak di tengah kota benar gitu, agak pinggiran kota gitu. Dan kemudian ide ini sebenarnya menyebar bersamaan dengan modern architecture pada saat itu, modern architecture movement pada saat itu. Ini yang sebenarnya sangat terkenal dan menjadi selalu perdebatan. Ini adalah Fruit Ego Public Housing di St. Louis, karya Minoru Yamasaki yang sebenarnya menggunakan prinsip dari Corbu gitu, di mana ada menara, ada blok public housing, kemudian sekitarnya adalah dikelilingi oleh taman gitu, oleh pohon-pohon besar. Proyek ini juga tadi membawa spirit modern ideologi modern, di mana mereka berharap sebenarnya sebuah komunitas yang campur antara kulit putih, kulit hitam, dan segalanya gitu. Tapi proyek yang dimulai 51 ini gagal total dianggap karena pada tahun 72 mulai diledakkan gitu ya. Dan kemudian 76 hancur semuanya. Ini yang kemudian memicu salah satu kritikus arsitek modern architecture yang terkenal, Charles Cheng, menuliskan bahwa ini adalah simbol dari the death of modern architecture. Jadi runtuhnya gerakan arsitektur modern muncul karena hal ini gitu. Dan ini dijadikan semacam slogan yang kemudian diterima oleh banyak arsitek ya. Walaupun dalam sejarahnya belakangan mulai dituliskan bahwa sebenarnya pada masa yang sama di Amerika ada beberapa proyek yang menggunakan pendekatan parks in the tower in the park Corbu. Contohnya adalah ini yang terkenal adalah Stuyvesant Town di New York. Dibangun di tahun-tahun sama 47 yang tadi 51. Ini lebih kelasnya lebih atas daripada yang di St. Louis tadi, digunakan untuk veteran yang baru pulang dari Perang Dunia II gitu ya. Konsepnya sama, menggunakan tower in the park gitu ya. Dan yang menarik, proyek ini sampai sekarang masih ada dan dianggap salah satu contoh keberhasilan proyek atau konsep dari Corbu di New York gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang apa yang dibayangkan Corbu menjadi terlihat jelas gitu. Waktu kita berjalan, kita di bawah rimbunan pohon yang teduh, dan kemudian samar-samar di belakangnya blok-blok housingnya gitu, blok-blok apartemennya gitu. Ya, dan kemudian sangat sekarang menjadi salah satu kompleks apartemen tetap kelas menengah, walaupun terus menjadi incaran investor karena lokasinya yang strategis itu ya. Dan proyek ini juga terus berkembang, selain landscape juga sekarang memasukkan unsur green, di mana atapnya sekarang digunakan untuk solar cell gitu. Tapi cerita tentang Stuyvesant atau Stew Town itu tidak banyak diceritakan. Yang lebih menggema adalah cerita tentang matinya arsitektur modern di Eropa dan Amerika gitu. Sehingga hal ini tidak terlalu banyak kemudian dikembangkan. Yang muncul belakangan adalah tentang eksperimen blok. Nah, ini yang selalu menarik kalau kita lihat proyek-proyek sampai sekarang di Eropa menggunakan selalu eksperimen blok ini gitu. Jadi basicnya adalah selalu kita tahu perimeter blok, tapi kemudian pengembangannya jadi banyak sekali variannya. Dia bisa seperti ini, kemudian bisa di dalamnya yang lebih varian, atau ini jadi bagi dua, ini yang sama, dan sebagainya gitu. Eksperimen ini yang menurut saya menarik,
kalau bisa kita uji coba di Indonesia dengan segala bentuk blok yang kita punya gitu. Tentunya tidak semudah seperti di Eropa karena sistem blok kota mereka sudah sangat rigid gitu. Ini kita lebih lihat detailnya. Jadi ini yang konsep offset, kemudian straight, di mana ini model ditarik panjang bloknya gitu ya. Kemudian ini adalah model matrix, menjadi kecil-kecil banyak gitu dan lain sebagainya gitu. Nah, ini sebagai salah satu contoh competition design di Zagreb, Kroasia, yang saya mau share dengan teman-teman adalah varian dari blok massa untuk menyelesaikan satu ruang itu bisa banyak berbeda. Ini yang mungkin lebih model konvensional dengan perimeter blok, ya bentuknya mengikuti pinggiran blok yang ada. Ini kemudian menarik karena membuka bagian, jadi mulai layer, ada sistem layernya di mana bawah dibuka, kemudian di atas tetap sebagai satu sambungan dari blok gitu ya. Ini model void-voidnya lebih tersebar. Kita bisa lihat hubungan dia dengan blok sekitarnya. Ini yang terjadi, di bawahnya menjadi ruang yang sangat menarik gitu ya, walaupun di atasnya bisa nyambung. Kemudian ini tipe yang lebih modernis ya, dengan bawahnya seperti korbu, jadi ruang terbuka hijau semua. Kemudian ini mengulang tower in the park, walaupun kemudian slab di atasnya kelihatan lebih dominan gitu. Tapi idenya sama, mengembangkan dasarnya itu sebagai pilotis, kemudian ditanam pohon dan di atasnya kemudian digunakan untuk masa bangunannya gitu. Dan ini yang sangat konvensional, model mix seperti tadi disebut sebagai matrix, jadi campur. Ini lebih memudahkan pada saat pengembangan karena tidak menjadi satu besar, dan ini yang kita sebut sebagai pentahapan. Jadi desainnya mengikuti pengembangan dari proyek ini sehingga tidak menyusahkan investasi yang skala besar gitu. Nah, ini juga sama model perimeter block. Dan ini yang ekstrim menggunakan model modern architecture lagi gitu, yang zaman Corbu atau Mies van der Rohe. Jadi slab-slab yang komposisi geometrik itu dikembangkan gitu. Tapi yang menarik bahwa tetap ada perimeter yang dikembangkan walaupun kemudian di dalamnya mereka kemudian melakukan varian. Nah, ini menunjukkan bahwa blok itu menjadi acuan yang kemudian diolah oleh arsitek untuk mencoba menjawab problem dan kemudian mengembangkan konsep mereka masing-masing gitu. Jadi tidak ada tunggal pendekatannya, masing-masing plus minus ada, tapi saya mau mengajak bahwa kalau kita berpikir lebih dalam, lebih detail, urban block itu menjadi bagian yang menarik yang bisa kita respon, kita coba pikirkan, dan itu menjadi dasar kita menjawab perancangan yang akan kita tawarkan kepada wilayah sekitar itu gitu. Riset ini juga tentang blok juga sangat banyak di Eropa. Salah satunya ini buku Sustainable Compact City, kalau nggak salah dari Aarhus University di Copenhagen, yang mencoba mentipologikan urban block itu ada apa saja gitu. Dan menarik ternyata, dia sebutkan ada 8 tipologi dari urban block: model slab, urban villa, urban block, barcode, super block, group, high rise, conglomerate, kasbah gitu ya. Ini saya juga nggak banyak ngerti semua juga, tapi buku ini menurut saya menarik karena buku itu menunjukkan kemungkinan sebuah blok dalam kota itu bisa jadi apa gitu. Nah, ini kemudian dari slab itu bisa berbagai macam lagi dikembangkan. Dari urban villa dia bisa menjadi beberapa varian gitu, ya, dan seterusnya. Urban block, kemudian high rise, kemudian super block menggabungkan gitu ya, dan mulai muncul hal-hal yang menarik. Dan yang menarik adalah di sini kemudian oleh tim riset dari Aarhus University
kemudian bisa dihitung bagaimana komposisi open space-nya, kemudian dihitung juga sampai kemudian ke energinya, bagaimana aliran angin, kemudian jatuhnya matahari, sehingga bisa menjadi simulasi yang menarik itu. Ini akan menarik kalau jurusan arsitektur punya model seperti ini, sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa bisa diuji coba. Sebenarnya komposisi ini efektif nggak, efisien nggak, atau malah mengganggu sekitarnya nggak. Jadi eksplorasi dari urban block typology itu menjadi menarik karena itu kemudian dihitung, dikritisi, dianalisis dengan berbagai tools yang lain gitu. Tapi secara prinsip bahwa riset itu menunjukkan bahwa urban block itu menjadi dasar yang utama pada saat kita merancang bangunan yang skalanya relatif besar dan berpengaruh terhadap lingkungannya gitu. Ini contoh dari maket dari tipe urban blocknya itu. Nah, ini sebenarnya mestinya Pak Danang ini yang mesti harus cerita tentang ini gitu. Jadi salah satu urban block yang terkenal di Eropa, dia tidak mengikuti urban block model klasik seperti di Italia atau di Paris, tetapi Barcelona sebenarnya dibangun berdasarkan lebih pendekatan modern gitu, di mana bloknya itu sangat grid sekali gitu. Tapi yang menarik di sini adalah karena bloknya sama, arsitek kemudian dituntut untuk kreatif melakukan eksperimen di dalam blok itu sendiri. Masing-masing blok bisa sangat-sangat berbeda gitu. Dan ini agak mirip dengan saya salah kali. Ini mungkin yang menjadi inspirasi timnya Aarhus University untuk studi tentang blok gitu. Karena ini sudah duluan tentunya. Ya ini riset dari salah satu mahasiswa di EE School, Projective Cities-nya tahun 2012. Ya Anda bisa cek di websitenya EE School. Dan menarik menunjukkan. Jadi mereka menceritakan bagaimana kalau public space-nya seperti ini terhubung atau kita potong di sini atau jadi L, dan segitu banyak matrik yang bisa dikembangkan dengan konsep-konsep dan tentunya keputusan terkait dengan apa yang ada di sekitar satu blok itu gitu. Dan ini menjadi menarik gitu tentang udara, tentang ketersediaan cahaya matahari, bagaimana untuk mungkin kalau ada taman mereka, kemudian untuk lintasan pejalan kaki dan segalanya. Tapi idenya adalah blok itu menjadi dasar, urban block menjadi dasar pada saat kita merancang, di survei benar, di studi benar, di eksperimen benar, dicari alternatif yang menarik terhadap blok itu gitu. Ini berbagai komposisi dan yang mungkin dalam itu ya, dan Barcelona sampai sekarang melarang bangunan dengan model yang slab dan di atasnya podium dengan di atasnya tower gitu, yang seringkali disebut sebagai rem. Kalau ini Cerda itu arsiteknya dari Barcelona gitu. Walaupun dalam kenyataannya Barcelona ini kita lihat kalau dari dari drone ya, dan kelihatan sekali variasi dari blok itu. Dan tadi bahwa awalnya Barcelona tidak mengizinkan bangunan tinggi, walaupun akhirnya satu-satunya bangunan tinggi di sana adalah Sagrada Familia dari Sagrada Familia dari Antoni Gaudi gitu di tengah itu gitu. Ini menarik sekali bagaimana transformasi dari satu blok dari tahun 1859 pertama kali mereka mengembangkan sampai 1988 tetap ditahan, tidak boleh ada masa yang ekstrim di tengah itu gitu ya. Dan kemudian disitulah kemudian menjadi setting dari Sagrada Familia Gaudi gitu.
Gaudi pun tetap pada saat itu disebutkan dari analisis Wang ini bahwa walaupun dia membuat gereja yang standar dengan model katedral seperti ini, kemudian Gaudi mengembangkan agar tetap dia jadi bagian dari blok itu. Ya, dia kemudian menggunakan perimeter walaupun bentuknya tidak sangat spesifik perimeter blok, tapi kemudian itu dikembangkan menjadi antara gereja dan dia tetap sebagai bagian dari blok kotanya gitu. Nah, ini yang kemudian analisnya menjadi menarik bahwa disebutkan bahwa Sagrada Familia tetap menjadi bagian dari blok yang ada di urban block yang ada di Barcelona gitu. Ya, ini Anda bisa lihat. Berikutnya adalah eksperimen yang lain adalah yang diawali oleh MVRDV. Ini menarik, jadi urban block yang dia kembangkan karena dia mengatakan bahwa bangunan-bangunan di Eropa terlalu rendah kepadatannya sehingga kemudian kepadatan bangunan bisa lebih tinggi, tetapi cara kemudian mengembangkan menjadi menarik gitu. Jadi pertama adalah melakukan eksperimen untuk extrusion dari inner core, kemudian dari itu kemudian dipotong berdasarkan jatuhnya sinar matahari, sudut pandang kita dari eye level gitu, sudut pandang manusia dari eye level, sehingga dari sini muncul eksperimen dari urban block dengan konteks di Eropa, di Belanda, menjadi bentuk yang seperti ini gitu. Ini di buku Farmak 97 belum sempat muncul proyek benerannya gitu, tapi eksperimen sudah dikerjakan yang kemudian belakangan menjadi proyek. Jadi 97 2017 sekitar 20 tahun berikutnya baru kemudian muncul proyek yang menggunakan metode eksperimen urban block dari MVRDV. Ini di Eindhoven ya. Prinsipnya adalah kembali lagi urban blocknya tetap dengan perimeter yang ketat, tapi kemudian di atasnya menjadi bagian yang berbeda. Dan karena udah mulai 2010 ke atas, eksperimen ini kemudian dikembangkan dengan dasar-dasar sustainability, di mana potongan atap, sudut atap itu juga terkait dengan nanti programming dalam pengembangan energi alternatif. Ini kita lihat terkait dengan sinar matahari, kemudian terkait dengan jatuhnya sudut pandang, dan ini yang kemudian berkembang dalam eksperimennya sehingga membentuk komposisi yang baru yang mungkin tidak dibayangkan di awal dengan konsep perimeter block yang dilakukan gitu. Nah, ini yang sebenarnya bahan ini juga bisa sebagai programming. Saya sebutkan bahwa programming itu tidak hanya bicara tentang di dalam bangunan kebutuhan ruang, tapi juga bicara tentang konsep dari bangunan itu sebagai bagian yang harus diprogramkan. Misalnya dia bagian atap bisa digunakan sebagai taman, atau dia digunakan sebagai solar cell dan macam-macam, itu yang harus dari awal dibicarakan atau direncanakan sehingga pada saat merancang kita mendapatkan beberapa pegangan untuk bereksplorasi gitu. Ini urban blocknya MVRDV. Berikutnya adalah kalau kita banyak mengikuti pihak Inggris ya gitu yang di Denmark juga, Copenhagen. Inggris banyak sekali melakukan eksperimen bentuk-bentuk urban block gitu, atau urban architecture sebenarnya yang terkait dengan blok yang ada di sekitarnya gitu. Nah, ini yang selalu dikembangkan sehingga muncul bentuk-bentuk baru yang menurut saya sangat menarik untuk kita ikuti gitu ya. Dengan tadi konsep bahwa akhirnya urban architecture tidak hanya untuk bangunan itu sendiri, tapi selalu memberikan nilai lebih, nilai tambah untuk sekitarnya, untuk publik, untuk warga sekitarnya. Dan ini yang selalu uji cobakan dalam eksperimen mereka. Ini proyek lain di Malmo, tapi saya nggak tahu apakah ini dibangun atau tidak. Prinsipnya sama dengan apa yang dilakukan oleh MVRDV. Jadi mereka mencoba mengeksperimenkan bentuk baru dari bloknya, blok bangunan, tetapi tetap dengan dia bagian dari blok-blok sekitarnya. Ini sebenarnya tantangan paling besar bagi arsitek di Indonesia juga. Nah, ini kita bisa lihat eye levelnya.
Jadi menjadi impian orang-orang dari Eropa, terutama negara yang sangat datar tanahnya, untuk mendapatkan semacam bukit-bukit tiruan di tengah kota gitu, dengan atap digunakan sebagai taman gitu. Ini project lain dari MVR di Big di Aarhus. Nah, satu lagi Jepang menurut saya juga menarik. Mereka bloknya sangat kecil dan ini juga muncul banyak eksperimen menarik, ruko atau bukan ruko tapi komersial spot yang banyak di Indonesia dikembangkan dengan model seperti ini sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya bagian dari kafling tidak terlalu besar, tapi kemudian arsiteknya Akihisa Hirata mencoba membuat bagaimana blok itu menjadi ruang atau proyek arsitektur kota yang menarik gitu, di mana bangunannya membangun aktivitas yang ada di dalamnya, sehingga kemudian kita bisa melihat satu blok kecil atau ini menjadi semacam ruang kota yang menarik gitu, yang hidup gitu ya, dan saling terkait dengan sekitarnya gitu. Kita bisa lihat ini mungkin yang agak-agak sekarang dicontoh atau bukan dicontoh lah, juga sama seperti apa yang ada di BSD sekarang ya. Saya lupa namanya apa, tapi muncul juga tempat-tempat kecil yang bisa untuk menarik kegiatan bersama gitu. Nah, kita lihat sangat menarik sekali ruang yang diciptakannya gitu. Nah, di slide ini di 2010-an sebenarnya atau 2000-an, ide-ide Corbu yang sebenarnya sudah ditinggalkan kemudian sepertinya dibawa lagi di Singapura. Singapura salah satu negara arsiteknya itu sangat obsesif dengan towers in the park. Proyek-proyek baru mereka kebanyakan menggunakan itu. Jadi karena tuntutan kemudian apartemennya harus tinggi, bangunannya harus tinggi karena tuntutan keterbatasan lahan, mereka mensiasati dengan menempatkan tower itu selalu seolah dalam taman. Ini contoh salah satu proyek yang dianggap berhasil, Pinnacle Duxton, di dekat kota Cina, pecinannya Chinatown-nya di Singapura, dan kemudian dibangun dengan ekstrim karena sekitar 40 atau 50 lantai kalau nggak salah, dan itu dibangun oleh perumnasnya Singapura, HDB gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana bangunan Pinnacle Duxton itu bersisian dengan ruko-ruko lama itu. Tapi di sini menjadi sedikit soft karena kemudian sekitar dari tapak dia dipenuhi dengan tumbuhan atau pohon-pohon besar gitu. Sehingga kalau kita lihat dari bawah, bentuk dari Pinnacle-nya tidak terlalu ekstrim gitu. Dia kan ekstrim kalau lihat dari jauh, tapi kalau dari dekat seolah kita berjalan di bawah pohon, dan kemudian di antara ranting-ranting pohon dan daun itu muncul bangunan Pinnacle Duxton, dan juga kita melihat lubang-lubang void yang digunakan oleh Pinnacle Duxton juga menarik, membuat bangunan itu tidak terlalu masif gitu. Dan belakangan saya melihat arsitek Singapura mulai obsessively bukan lagi towers in the park, tapi park in the tower. Jadi mereka kembali lagi bereksperimen bahwa kalau lahannya sudah sangat terbatas, gimana kalau kita masukkan tamannya di dalam tower kita gitu. Ini adalah proyek baru WOHA gitu. Ya, Park Royal, ini 2009, mohon maaf itu. Ini menunjukkan bahwa WOHA memasukkan taman di dalam tower mereka gitu. Ya, ini resolusinya jelek karena tadi saya pakai untuk zoom, kalau nggak bisa. Tapi yang menarik adalah itu, obsesinya arsitek Singapura mulai mencoba bukan lagi towers in the park, tapi park in the tower. Dia sangat obsesif untuk memasukkan taman ke dalam bangunannya gitu, dan itu menarik, suatu eksperimen menarik gitu. Dan itu yang menurut saya ada satu kesinambungan konsep yang dilakukan oleh arsitek dan sekolah arsitek di sana untuk terus mendalami problem dan kemungkinan dan
mencari jawaban-jawaban alternatif terhadap permasalahan kota. Arsitektur pada skala yang lebih menengah dan besar mau tidak mau harus berhadapan dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Gitu. Ini adalah Park Royal Hotel di Singapura. Nah, kira-kira itu yang menjadi bayangan dari ajakan saya untuk rekan-rekan baik dosen maupun mahasiswa Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mulai memperhatikan konteks urban block, urban architecture, landscape menjadi satu bagian yang menarik untuk di eksperimen gitu. Dan kita sedihnya di Jakarta kita tidak mendapatkan proyek-proyek yang seperti itu gitu. Bisa ini satu proyek yang sebenarnya menarik, Kalibata City Apartment gitu ya. Tapi kalau kita melihat ke sana sendiri itu kelihatan sangat sesak ya. Dan yang kita takutkan adalah dia akan menjadi seperti perut ego kalau kita melihat pemberitaannya. Tempat prostitusi, kemudian bunuh diri, bandar sabu dan macam-macam gitu. Sehingga ini yang menakutkan kalau kita tidak aware, tidak mencoba mengerti kenapa terjadi seperti itu gitu. Ya, jadi ini yang sebenarnya menjadi masalah besar. Proyek-proyek kita tuh seringkali tidak melihat permasalahan, tetapi lebih asik dengan apa yang kita mau sendiri gitu. Kemudian proyek-proyek LRT City yang dikembangkan oleh Adi Persada Property dari Adi Karya Group gitu ya. Waktu mereka mulai membangun jalur LRT, mereka banyak di titik-titik stasiunnya menjadi proyek mereka sebagai LRT City, misalnya di Gateway Park, Jati Cempaka. Tapi kalau kita lihat master plan, desain mereka, kita tidak melihat apa yang tadi kita diskusikan, apa yang dari tadi saya sampaikan, eksperimen dari urban block, eksperimen mereka terhadap urban architecture, eksperimen mereka ada transisi dengan sekitarnya, itu tidak muncul, sehingga muncul tiba-tiba seolah bangunan itu ditempatkan begitu saja tanpa ada relasi dengan sekitarnya. Gitu. Saya nggak tahu apakah ini kesalahan dari dalam tanda kutip kami para dosen di universitas yang tidak memaksa mahasiswa sangat sensitif terhadap itu, dan seringkali proyek-proyek arsitektur yang base-nya properti gambarnya sangat menyenangkan, sekitarnya kasih hijau semua gitu kan, sehingga kita nggak melihat sebenarnya proyek ini punya kontribusi apa terhadap publik gitu. Ya, di sekitarnya digambar bagus, tapi kita tidak melihat korelasi yang positif itu. Dan seterusnya, saya kira ini di Sentul, kemudian di Bekasi Timur, semua polanya sama, tidak bisa memberikan inspirasi terhadap kota, tidak bisa memberikan ruang baru yang menarik untuk kota, tidak muncul pengalaman ruang yang baru gitu ya terhadap ini gitu. Iya, dan kembali lagi kalau kita melihat proyek-proyek super blok yang di Jakarta juga sama, ini yang kemudian dikritik mungkin oleh Kohlhaas tentang bigness, di mana mereka mau menghindari kota gitu. Jadi kalau kita lihat di sini Saint Moritz yang terkenal adalah 11 in 1. Ada kondominium, ada hotel, ada clubhouse, ada spa, ada tempat pameran, ada shopping mall, ada SeaWorld, ada office, ada sekolah, ada rumah sakit, dan ada kapel untuk menikah. Jadi bayangannya kalau kamu lahir di sana, sekolah di sana bisa, kemudian bekerja di sana, melahirkan di rumah sakit yang itu, menikah di kapel di situ tanpa harus keluar dari Saint Moritz, sebenarnya sudah bisa. Tapi yang jadi kritik adalah akhirnya Saint Moritz seolah jadi lepas dari kota yang ada di sekitarnya gitu, dan tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Dan ini semakin banyak karena model dari Saint Moritz Lipo juga direproduksi di tempat lain, di Makassar, di Manado, di Meikarta gitu ya, muncul seperti itu gitu. Nah, ini terakhir saya kira konsep tentang tadi floor area maksimal dari MVRDP itu menjadi masalah besar bagi kita sebagai arsitek, karena sekarang developer selalu mau bangunannya sebesar mungkin, kemudian
campuran fungsinya sebanyak mungkin gitu ya. Kalau dulu 11 in 1, kalau kita lihat Meikarta udah 32 in 1, 32 program dalam satu kompleks gitu. Ya, dan bigness ini yang disebutkan bahwa akhirnya bangunan besar itu tidak membutuhkan lagi kota gitu, karena mereka itu, dan ini akan berbahaya yang sering disebutkan oleh banyak scholar lain mengatakan bahwa kalau itu tidak dikendalikan, bangunan skala besar itu menjadi semacam pulau-pulau terisolasi dalam hamparan kota kita gitu. Dalam kasus Jakarta ada semacam pulau mewah di tengah perkampungan yang sangat padat. Ini hal yang sama juga di Podomoro, ini di Sudirman CBD. Kalau kita lihat sangat indah sekali karena sekitarnya hijau, walaupun realnya tidak seperti itu. Ini seperti biasa, gambaran ilustrasi project property dan lain-lain gitu ya. Ini salah satu project, usulan project untuk membangun bangunan tertinggi di Jakarta di depan BNI Tower gitu, 2 kali tinggi dari BNI. Tapi ini baru proposal usulan. Dan untung MPRDV nggak jadi proyek ini di tengah pas Kebayoran Baru, bikin pulau tersendiri yang muncul gitu. Saya kira itu tawaran dari saya, provokasi dari saya untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa di Stupa 5, 7, dan 8 untuk bisa mungkin lebih sensitif waktu menghadapi blok, menghadapi kondisi sekitarnya dan menghadapi kota yang ada di proyek kita. Saya kira itu pancingan saya. Saya kembalikan lagi ke Bu Vero untuk mungkin bisa mulai kita berdiskusi gitu. Ya, terima kasih Pak Her. Jadi sangat menarik ya bagaimana menurut saya ini sangat masuk. Iya dong, BTW. Halo. Dengan Stupa 7 dan 8, jadi bagaimana isu yang menjadi sangat penting adalah bagaimana urban landscape menjadi bagian dari kota gitu ya, urban architecture maupun urban block. Jadi bagaimana seperti kita ketahui di Jakarta yang sangat padat bloknya atau bangun-bangun sekitar seperti yang sudah mulai berkembang seperti Saint Moritz dengan 32 program dalam satu kompleks gitu ya, yang sebetulnya bisa sangat berhasil tapi terkendala dan memang ada beberapa isu yang di belakangnya gitu ya, dan bagaimana sebuah eksperimen urban block dan landscape itu menjadi bagian dan tanggung jawab kita bersama sebagai seorang calon arsitek atau yang sudah menjadi arsitek gitu ya, bagian dari bagaimana kita membangun kota untuk ke depannya. Kami buka untuk sesi tanya jawab. Silahkan. Ya Bu Nina, saya dulu kali. Ya Pak Tabrani. Ya Bu Vero ya. Vero Pak. Ya Bu Vero. Pak sering keliru seperti kembar Pak. Iya betul. Sama-sama cantik sih. Silahkan Bapak. Ya selamat siang Pak Herlambang. Saya Tabrani, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Iya Pak. Ya, ada 3 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak mengenai urban design, mengenai urban arsitektur, mengenai urban landscape. 3-tiganya memang berkesinambungan. Tapi ada beberapa hal yang buat saya mungkin perlu juga untuk nanti dibawakan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama adalah mengenai bangunan yang bertingkat tinggi. Tadi disampaikan juga mencoba memasukkan green atau taman ke dalam bangunan. Contohnya tadi dikatakan di Singapura misalnya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana menurut pandangan Bapak terhadap rumah kaca. Ini satu. Yang kedua adalah kita kan mengharapkan satu desain itu daerah penghijauannya itu cukup.
sesuai dengan ketentuan. Bagaimana pandangan Bapak menurut peraturan yang ada di Kota Jakarta ini yang boleh dikatakan hampir semua daerah-daerah hijau itu dipergunakan untuk bangunan. Yang ketiga, ini terkait dengan mata kuliah stupa 5. Saya ingin menanyakan, tadi belum saya dengar mengenai ketika membangun suatu kawasan itu terkait dengan TOD. TOD itu mungkin Bapak tahu persis, yaitu bagaimana kita membangun suatu kawasan yang terkait dengan transportasi. Jadi ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa mohon dibantu ya, ini mungkin buat kita dalam memasuki tugas-tugas di stupa ini, kebetulan di stupa 5 yang ingin saya tanyakan ini. Ya, sementara itu Pak Erlambang, terima kasih sebelumnya. Ya Pak Tabrani, Bu Vero apakah langsung atau kita langsung saja Pak, tidak apa-apa, langsung saja, belum ada pertanyaan. Iya Pak Tabrani, itu 3 hal yang menjadi masalah bersama kita gitu. Jadi tadi kalau nggak salah yang pertama adalah bagaimana rumah kaca gitu ya, yang disebut rumah kaca tuh efek yang ditimbulkan dari bangunan tinggi, maksudnya gitu Pak Tabrani. Betul, itu kan kita tahu sekarang ini banyak rumah-rumah kaca itu boleh dikatakan sangat berpengaruh dengan ozon. Ozon itu pengaruh dengan pasti dengan panasnya ini ya, panasnya iklim ya. Itu jadi tentu ada pengaruhnya. Nah, itu mungkin untuk bangunan yang bertingkat. Itu pertanyaan yang pertama tadi. Ya, silakan Pak. Iya. Kalau secara peraturan sebenarnya di Jakarta yang paling pertama mereka punya bangunan hijau, peraturan kalau nggak salah Pergub ya, peraturan gubernur untuk bangunan-bangunan tertentu itu harus saja standar terhadap kriteria green building. Mungkin Pak Agus yang di TABG itu bisa menceritakan standar itu seperti apa, misalnya zero pembuangan air nggak boleh dibuang langsung ke selokan macam-macam gitu ya. Kemudian garden top floor garden itu bisa dipakai untuk membantu menghitung komposisi dari ruang terbuka hijau. Kemudian untuk yang tadi disebutkan Pak Tabrani, sebenarnya di Jakarta juga punya peraturan yang sangat ketat terhadap koefisien dasar hijau gitu ya, dan berapa ukuran dari koefisien tapak basement gitu. Tapi dalam riset kami mengatakan bahwa kalau KLB-nya sudah terlalu besar itu menjadi susah gitu. Karena kalau KLB besar udah pasti dia membutuhkan parkir yang sangat banyak karena standar parkir gitu ya. Sehingga ini menjadi problem. Apa yang ada di sekarang itu adalah bangunan tinggi selalu membutuhkan basement yang besar juga gitu. Seperti kalau kita tahu Central Park itu atas di tengahnya ada taman gitu ya. Tapi itu sebenarnya taman bohongan kan? Karena di bawahnya adalah tempat parkir gitu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan besar kita juga gitu. Apakah tadi pemberian KLB yang besar-besaran itu, bahkan di Jakarta KLB sudah banyak yang di atas 10 gitu ya, itu sebenarnya efektif enggak gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya tidak mengharapkan di tengah kota yang sekarang itu jor-joran KLB, karena kembali lagi lingkungannya tidak siap gitu, baik infrastruktur, jalan dan lain-lain itu tidak siap gitu. Jadi kalau mau bangunan yang tinggi, letakkanlah di pinggiran kota Jakarta yang dari awal sudah direncanakan infrastrukturnya. Nah, TOD sebenarnya harapannya jawaban yang itu Pak Tabrani. Jadi orang mengurangi, walaupun bangunan tinggi, dia tidak menggunakan mobil pribadi gitu. Tapi yang jadi masalah adalah TOD itu baru di Jakarta baru muncul sekarang. Jaringannya juga MRT dan LRT-nya belum terlalu terintegrasi sehingga masih ada gap-nya gitu.
Nah ini yang perlu kerja keras untuk menjadikan TOD benar-benar lebih efektif dan kemudian menjawab problem yang ada di Jakarta gitu. Kalau kita lihat sebenarnya di titik-titik kereta api sekarang, MRT, orang nggak bisa langsung turun dari MRT atau dari LRT jalan kaki nyaman gitu. Trotoarnya masih berantakan, pohonnya masih belum ada gitu ya. Kemudian mereka cari jalan pintas, biasanya udah naik Gojek aja gitu. Yang terjadi adalah di depan stasiun kereta MRT itu penuh dengan Gojek gitu ya. Nah ini menurut saya step yang harus diselesaikan juga oleh pemerintah DKI dalam waktu ke depan gitu. Saya kira itu masukan jawaban saya Pak Tabrani. Ya, terima kasih Pak Herlambang atas apa yang saya tanyakan tadi. Ya, terima kasih Pak Tabrani. Ini di Zoom chat sudah ada Guardian Devil. Siapa nih ya? Blok tidak dilihat sebagai 2 dimensi, tetapi sebagai 3 dimensi. Terima kasih. Ini siapa ya? Guardian Devil. Soalnya kalau anak mahasiswa kita memakai NIM dan kelas. Ada yang bertanya mungkin? Suhu itu berarti master suhu. Oke, kalau mungkin Guardian Devil invisible, kita lanjut ke pertanyaan Pak Rudi Surya. Terkait dengan landscape urbanism dalam perannya di urban design dan urban architecture, ada hal yang cukup penting, bukan di skala yang besar saja, tetapi ruang-ruang kota yang mulai melupakan tentang historinya. Sehingga kita sebagai seorang arsitek tidak main hancurkan saja bangunan-bangunan bersejarah dan genius loki yang ada pada area urban. Nah, peran ini mestinya juga menjadi salah satu tolak ukur dalam membangun kota yang serasi dan sustainable juga. Bagaimana pendapat Pak Her? Silahkan Pak Her. Iya Pak Rudi, saya sepakat juga gitu. Sebenarnya lanjutan dari kita bicara ini kan awal bicara tentang urban architecture, urban block gitu ya. Salah satu tools yang sebenarnya menjadi menarik yang disebutkan Pak Rudi itu yang disebut sebagai reading the city. Bagaimana cara kita membaca kota gitu. Jadi sejarah tadi disebutkan Pak Rudi bahwa sejarah itu nggak mesti sejarah kota secara besar gitu, tapi sejarah dari kawasan itu, sejarah dari kejadian-kejadian yang muncul dalam area tersebut, ada tempat makan yang enak, ada tempat olahraga yang bagus yang bisa nggak itu diadopsi. Itu memang mestinya ada satu exercise untuk mahasiswa juga yang disebut reading the city. Bagaimana kita tidak hanya bicara analisis lokasi dan analisis tapak secara teknis, tapi bicara juga membicarakan tentang kesejarahan, kemudian keotentikan karakter dari kawasan itu menjadi bagian yang menjadi masukan signifikan dalam proses perancangan. Jadi saya setuju dengan Pak Rudi bahwa sebenarnya kita harus membaca kotanya dengan lebih teliti dan lebih kritis gitu untuk itu. Karena tadi disebutkan bahwa apapun urban architecture dan urban design, landscape urbanism, ujung paling akhir yang diharapkan adalah memberikan kontribusi lebih baik terhadap ruang untuk publik, untuk warga di area proyek itu. Saya kira itu Pak Rudi. Pak Rudi cukup? Pak, sudah sepertinya. Di sini ada Pak Franky. Silahkan Pak Franky. Pak Franky. Ya, makasih Bu Vero. Ya, silakan Pak. Tadi Pak Herlambang menceritakan ada perubahan-perubahan di lingkup urban ya. Jadi ada urban block. Tadi juga Pak Herlambang menyebutkan eksperimen dari mungkin perencana kota gitu ya. Menyodorkan berbagai alternatif ya perubahan. Saya ingin tahu artinya di balik langkah-langkah eksperimen itu, apakah itu berdasar satu permasalahan yang dihadapi oleh warga kota atau sekedar eksperimen menemukan hal baru ya,
Lalu setelah eksperimen itu terbentuk, dampaknya apa terhadap warga itu? Apakah misalnya jadi ada perbaikan untuk kehidupan, ya, atau hal lain yang positif gitu? Nah, saya mohon ada penjelasan itu. Lalu tadi juga ada contoh agak terakhir itu WOHA di Singapura ya, yang memasukkan PAK ke dalam bangunan. Nah, apakah itu juga sesuatu hal yang positif? Karena kalau saya melihat PAK itu sifatnya ya alam. Ya, alam itu bebas. Jadi bukan dikurungi gitu. Itu dalam skala besar ya jadi seperti burung di dalam sangkar gitu. Taman di dalam bangunan gitu. Nah, apakah itu hal yang juga positif gitu? Jadi kita mungkin tidak hanya melihat bagi manusia yang merasa nyaman, karena di dalam bangunan ada tanaman, mungkin juga ada hewannya gitu. Ya, jadi kita juga apakah tidak sebaiknya memperhatikan kehidupan tanaman itu dan hewan itu? Gitu. Ya, karena kalau terkurung dalam bangunan mau tidak mau, dia lepas dari lingkungan alam bebas. Demikian Pak, makasih. Iya. Apakah bisa Pak Franky sekalian, Pak Tarki sekalian, Vero, biar kita bisa Ya, boleh Bapak. lebih seru diskusi. Silakan Pak Tarki. Ya, Pak Tarki silakan Pak Tarki. Makasih Pak. Kayaknya udah diingetin ya hari Jumat ya Pak Herlambang. Oh iya. Untuk Pertanyaannya gini Pak, sepertinya kota kita ini Jakarta khususnya nggak konsisten ya, kalau saya lihat. Dan terhadap konteks yang Pak lontarin tuh kontekstual, itu nggak pernah terjawab sepertinya. Salah satu yang saya lihat menarik tuh di Jogja, dekat alun-alun keraton, itu menarik. Tapi itu pendekatan ya Pak ya, terhadap bangunan lama. Kalau saya lihat di peta 9 itu, rumpun pecinan itu kuat banget, tapi ada satu sosok bangunan begitu besar, dominan, berapa lantai itu, 4-5 lantai, toh jadi bangunan yang terbengkalai nggak laku gitu. Nah ini juga satu problem kota kalau menurut saya. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Her tadi, masalah blok dan sebagainya, kalau menurut saya bagaimana konsisten kota ini dibangun dari bagian atau dari waktu ke waktu itu harus tetap rutin gitu, terpelihara lah, terjamin. Kalau Singapura saya lihat konsep bloknya itu terbuka Pak, tanpa ada pagar gitu ya. Kita lalu lalang enak banget lah. Ya, sebagai orang yang artinya bisa menikmati kota yang Pak Herlambang membawakan dalam slide-slide itu. Jadi saya lihat di dalam perencanaan kota ini adalah banyak sekali yang kita mengalami kegagalan, ya Pak. Nah, bagaimana nih menurut Bapak? Apakah ada kiat-kiatnya gitu untuk kita membangun atau berpikir sebagai si arsitek, ya minimal lah mendekati benar gitu, ya. Dan satu lagi pertanyaan Pak. Kalau di dalam konteks urban design dengan urban architecture tuh sebenarnya bedanya di mana sih Pak? Apakah memang itu semacam satu batasan atau memang sebenarnya dua-duanya juga bisa menjadi satu kesatuan? Makasih. Baik, saya boleh jawab, Vero? Ya, silakan Bapak. Iya, yang Pak Franky memang pertanyaan besar sepanjang tadi. Kalau boleh saya ceritakan di sepanjang presentasi saya bagaimana sebenarnya integrasi alam dengan kota itu jadi pertanyaan yang sejak awal gitu. Ya, jadi sejak awal modern architecture maksud saya. Jadi Corbu mencoba yang tadi disebutkan Pak Franky adalah alam sendiri dan bangunan sendiri, bahkan ekstrimnya Corbu selalu mengharapkan lantai dasar itu untuk publik, makanya muncul pilotis building gitu kan. Pilotis building adalah bangunan yang sangat spesifik di awal modern yang tidak ditemukan di masa sebelumnya, karena biasanya masa sebelumnya terkait dengan bangunan-bangunan blok batu besar gitu. Hal lain disebutkan juga yang saya baca bahwa kemajuan teknologi dengan baja, kemudian dengan klip segala juga membantu munculnya bangunan baru itu. Jadi nature itu bisa sedikit jadikan teman gitu dalam tanda kutip dengan kemajuan teknologinya Pak Franky gitu. Jadi idealnya memang kalau bisa seperti
park in the city, park tower in the parknya Korbu. Tapi kan tidak semua kota bisa gitu. Nah di sini saya mencoba mengajak bahwa arsitek pada masa-masa tertentu dan dari lokasi tertentu di mana mereka tinggal dan kemudian berkarya, mereka mencoba adaptasi dengan problem real yang ada di kota masing-masing atau di wilayah masing-masing gitu. Singapura kalau kita pergi ke daerah perumahan HDB yang di pinggiran kota itu juga masih banyak menggunakan pendekatan tower in the park. Tapi begitu dia masuk ke tengah kota dengan segala keterbatasan, maka muncullah yang disebut WOHA adalah park in the tower. WOHA banyak sekali proyek-proyek barunya, termasuk satu hotel yang baru di dekat kantornya URA, itu juga keren sekali gitu. Dan kembali pertanyaan dengan Pak Franky adalah gimana itu dengan alam, apakah itu tidak seperti burung dalam sangkar gitu ya. Satu pertanyaannya adalah memang satu jawaban pertama adalah teknologinya mulai memungkinkan itu. Membangun taman di atas kita tahu itu tidak mudah. Ya, banyak eksperimen yang gagal, tapi seingat saya pernah ke labnya NUS, mereka punya satu grup sendiri yang mendalami tentang bagaimana bercocok tanam atau bisa bikin taman di bangunan vertikal gitu. Itu tidak mudah, tapi mereka terus melakukan itu gitu, step by step maju gitu. Saya melihat sebenarnya tugas kita di sekolah arsitek itu adalah mensuplai hal itu yang tadi disebutkan oleh Pak Tarki, bahwa Jakarta tidak konsisten, mungkin karena kita juga tidak konsisten kampusnya, sekolahnya gitu, tidak bisa memberi kontribusi yang aktif dan produktif terhadap perjalanan kota gitu. Pak Tarki, saya selama 3 tahun 2017, 2018, 2020 saya jadi bagian anggota tim sidang pemugaran, sering ketemu Pak Timi dengan proyek-proyek pemugaran. Masalahnya memang seperti itu Pak. Jadi yang disebutkan tadi di pecinan Jakarta gitu ya, Glodok, itu bahkan di dokumen RDTR-nya itu akan jalannya akan dilebarkan gitu Pak Tarki. Dan itu resmi gitu. Waktu itu jadi waktu kami sebagai tim sidang pemugaran kita berhadapan dengan yang mengajukan izin, kita berkeras nggak bisa gitu. Kalau daerah pecinan semua jalan dilebarkan, habis semua perumahan lama yang ada di sana gitu. Sudah jalannya dilebarkan, GSB-nya harus 4 atau 5 gitu. Ini kan yang tadi saya sebut, karena kita tidak sensitif terhadap sejarah, membaca dan blok karakter yang ada di pecinan gitu. Di kawasan Chinatown udah pasti dia GSB 0 gitu, dan jalan kecil karena itu gitu. Dan ini tidak muncul dalam berbagai riset yang kita sebenarnya harus produksi di kampus gitu. Sehingga agak susah kalau kita bicara dengan Jakarta dengan hubungan antara pemerintah dan profesional dan sekolah arsitektur yang tidak saling sinergis gitu. Kelihatan sekali sebenarnya, seperti kalau kita lihat antara Central Park dengan Taman Anggrek, itu dua bangunan jejer tapi nggak ada hubungannya sama sekali. Kita tidak bisa melintas dari satu bangunan ke tempat bangunan yang lain gitu. Iya benar sih. Gubernurnya atau TGUPP-nya galak, mestinya ngomong harus gitu, biar seperti bisa di Singapura, orang bisa jalan melintas dari satu tempat ke tempat yang lain gitu. Ini yang jadi problem kita menghadapi itu, dan saya lebih bicara ke dalam kita sendiri sebagai sekolah arsitektur adalah bagaimana kita bisa membangun eksperimen itu, membangun cerita itu, riset-riset tentang itu. Saya lupa menjawab Pak Franky juga, apa hasil dari eksperimen itu. Seperti biasa Pak Franky, ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Seperti pendekatan Tower in the Park. Di Amerika pun ada dua versi gitu, yang gagal total seperti Vertigo, tetapi yang still tahun itu sampai sekarang bagus dan menjadi tempat yang menarik. Jadi problemnya sebenarnya bukan di konsep NSIF dari Korbu tentang Tower in the Park, tapi pada implementasi waktu kita merancang itu dan kemudian proses politik kota berikutnya, bagaimana subsidi masih terus, manajemen pengelolaan itu tetap ada gitu. Ini menurut saya menarik gitu. Seperti juga proyek-proyek Park in the Tower di Singapura itu banyak sekali yang menarik sebenarnya. Yang kalau nggak salah di Stupa lalu saya juga menceritakan
bagaimana obsesinya arsitek Singapura itu membuat community center yang sangat natural gitu, dengan memasukkan taman, kemudian mereka sangat bermimpi tentang terracing garden dan macam-macam itu. Nah, menurut saya kitanya yang harus di kampus juga mulai melakukan eksperimen dan studi tentang hal itu gitu. Saya mau jawab Pak Timi karena Pak Timi juga tanya tuh di grup chat tentang antara stadion dan super blok. Saya belum lihat tuh Pak. Kecenderungan sekarang bahkan stadion kalau kita lihat di Jepang Olimpik itu kembali meninggalkan iconic buildingnya. Karya yang sudah menang sayembara Sahadit yang gila-gilaan itu dikritik oleh arsitek Jepang senior, kemudian kepilihlah Kengo Kuma untuk mengubah itu gitu. Dan sekarang mau jadi jauh lebih sustainable, menggunakan bahan-bahan lama, recycle material, dan itu tren kedepannya gitu. Dan saya melihat dengan COVID ini juga sebenarnya peluang super blok dan bangunan besar akan semakin mungkin akan semakin dihindari karena akan sedikit lebih berbahaya, bukan sedikit, akan berbahaya kalau virus kembali datang gitu, karena penyebaran akan lebih mudah di bangunan yang lebih terpisah gitu. Saya kira itu. Bu Vero boleh? Pandangan saya. Pak Herlambang boleh menambahkan? Silakan Pak Timi. Pak Herlambang barangkali bisa melihat case study DP Architect di Singapura. Dia membuat lapangan bola di lantai 4 di Tampines. Tampines itu satu klub ya, klub sepak bola. Dia buatnya di lantai 4. Kemudian bawahnya buat parkir, buat shopping, dan sekitarnya apartemen dan hotel. Saya pernah melihat presentasi itu waktu di Jepang, tapi saya belum tahu persis apakah itu sudah dibangun, apakah berhasil atau tidak. Yang kedua, kita sedang bangun di JIS yang di Sunter, yang BMW itu. Memang rencananya sementara itu stadion sepak bola 80.000 penonton, atap bisa buka tutup, tetapi rencananya nanti di sekitarnya itu akan ada hotel dan apartemen, kurang lebih sama seperti Etihad Stadium di Melbourne, kira-kira kayak gitu. Nah, ini satu tantangan, terutama kalau kita lihat dari kajian perkotaannya, terutama juga kajian dari habit dan kebiasaan ya masyarakat Indonesia yang masih merasa bahwa stadion itu lebih banyak unsur kekhawatirannya daripada dianggap sebagai potensi. Mungkin sementara itu Pak Her, terima kasih atas presentasinya. Pak Tiwi mesti kasih kuliah tentang itu deh, hubungan antara fasilitas olahraga dan kota. Menurut saya itu menarik sekali gitu, karena ke depan tren orang hidup sehat, orang berolahraga tuh semakin tinggi gitu ya, sehingga saya memproyeksikan bahwa urban design ke depan itu akan semakin terkait dengan hal-hal landscape, kemudian kegiatan aktif, olahraga itu jadi satu blend yang menarik untuk dikembangkan ke depan, saya kira. Ya, sementara ini memang properti kita menganggap masih beban, belum menganggap sebagai potensi. Itu yang harus kita rubah mindset-nya gitu. Jadi memang persyaratan untuk fasilitas untuk olahraga itu masih dirasakan sebagai beban, belum sebagai potensi untuk meningkatkan value daripada properti tersebut. Mungkin demikian Bu Vero, Pak R, terima kasih. Terima kasih Pak Timi. Kita buka lagi pertanyaan. Mungkin ini dari mahasiswa, ada yang ingin bertanya, silahkan. Atau kalian terpana atau bingung, atau karena saya rasa ini sangat korelasinya ya dengan kalian, apalagi di STIPA 7 menurut saya banyak yang dapatkan. Ayo, ada yang dari mahasiswa? Ada? Saya mau bertanya, Bu. Ya, siapa ya ini? Bobby. Ya. Iya. Bobby, silakan Bobby. Iya. Sebelumnya terima kasih Pak Herlambang buat kuliahnya.
Jadi saya pengen ngomong dulu. Tadi kan yang menarik itu Bapak sempat memberi case study satu proyek blok TOD yang merespon jalur LRT tadi Pak. Tapi tadi Bapak bilang bahwa blok TOD itu kurang baik relasi dengan sekitarnya. Nah terus saya lanjutin, lantas yang dilewati jalur MRT kan harusnya jadi sebuah opportunity ya Pak, yang menuju modernisasi kawasan. Makanya salah satu outputnya mungkin TOD. Tapi kalau kasusnya di jalur MRT yang mendatang yaitu titiknya di stasiun Kota dan Glodok yang merupakan kawasan kota tua yang citranya pun masih historis Pak. Terutama yang bagian jalan pintu besar selatan itu kan pasti bakal jadi jalur MRT. Nah pertanyaan saya adalah bagaimana kawasan bersejarah ini bisa berelasi dengan jalur MRT layang nanti? Apakah bisa? Mungkin bagaimana respon pribadi Bapak terhadap permasalahan ini? Atau mungkin juga Bapak bisa kasih contoh MRT di Singapura, mungkin ada yang permasalahannya mirip-mirip dengan yang tadi saya sebutkan Pak. Terima kasih. Iya, itu juga kasus yang kami hadapi waktu saya di TSP, Ubi. Jadi kan sekarang lagi jalan MRT tahap 2 kan, dari Bundaran HI menuju ke Kampung Brandan ya. Kampung Brandan apa Kampung Bandar ya? Kampung Brandan kalau nggak salah. Itu benar yang kamu sebutkan, itu kan sekarang di bawah semua, di bawah tanah gitu. Dan jangankan ngomong TOD, berdebat menentukan titik keluar dari stasiunnya aja sangat susah sekali gitu. Jadi penuh dengan diskusi yang sangat detail gitu loh. Tetapi kita bersyukur teman-teman MRT sebenarnya sangat akomodatif. Kemudian mereka mulai mencari titik-titik keluar dari stasiun MRT-nya yang dekat dengan properti yang dimiliki oleh BUMN atau BUMD. Karena kalau mereka langsung membongkar atau membeli lahan properti di sana dari warga, itu akan mahal sekali gitu. Sehingga mulai muncul pendekatan partnership antara MRT dengan BUMN atau BUMD untuk mengembangkan daerah-daerah yang itu, tapi dengan beberapa catatan gitu ya. Kemudian kedua, mereka juga sangat karena banyak melihat Jepang di Tokyo, mereka berencana akan mengintegrasikan antara stasiun BEOS dengan stasiun MRT. Itu menarik. Rencananya di depan stasiun BEOS itu nanti akan dijadikan taman yang besar gitu. Ya, itu pengalaman kami gitu. Tapi secara pengalaman lebih besar ya, atau secara pembelajaran lebih besarnya adalah MRT memang harus dilihat sebagai satu kesatuan. Karena itu kemudian MRT di bawah satu corporate, satu perusahaan yang tunggal gitu, yang dia diberi hak untuk mengembangkan properti di titik-titik stasiunnya. Jadi model itu membuat mungkin ada satu konsep tentang subsidi silang. Daerah-daerah yang seperti di Jakarta pusat yang penuh dengan daerah konservasi mungkin tidak selalu besar pengembangannya, tapi daerah yang ke selatan yang relatif lebih longgar itu di situ diberi keleluasan, misalnya penambahan KLB dan macam-macam digunakan untuk subsidi yang di daerah sana. Itu pola yang digunakan gitu. Tapi jadi problem adalah pola KLB total itu juga tidak bisa berjalan langsung karena lahan-lahan strategis di sekitar stasiun MRT sudah banyak dikuasai oleh developer besar, misalnya Fatmawati Center gitu ya, Fatmawati City itu sudah dikuasai oleh Agung Sedayu segala gitu. Sehingga di sini sebenarnya gerak dari MRT di Jakarta itu tidak selonggar seperti di Singapura dan di Tokyo tentunya, di Jepang gitu, dengan mereka membangun shopping mall di titik-titik stasiunnya gitu. Kemudian konsep TOD juga sebenarnya sekarang sudah mulai banyak dikritik karena dianggap TOD itu terlalu orientasi development gitu. Yang sekarang muncul ada namanya TOC, Transit Oriented Community, tapi jadi mencoba mengembangkan titik
stasiunnya itu menjadi titik transit sebagai mengarahkan masyarakat untuk mau bertransit di situ gitu, dia tetap menggunakan angkutan pribadi dan macam-macam gitu. Sehingga orientasinya bukan orientasi ke development gitu, tapi orientasi ke community-nya gitu. Nah, di LA banyak mulai proyek-proyeknya seperti itu, tapi kembali lagi selalu problemnya kalau kita bicara MRT, LRT, infrastruktur makro adalah bicara investasi, berapa besar investasi yang mereka keluarkan dan berapa banyak rencana yang akan mereka harus bisa dapatkan gitu. Sehingga keseimbangan itu sangat berpengaruh terhadap pendekatan yang akan muncul di Jakarta gitu. Saya kira itu dari pengalaman yang saya pernah di selama ini. Pak, terima kasih Pak Herlambang. Ya, makasih Bobby. Ada yang lain? Menurut saya pertanyaan sangat baik karena sangat relevan ya kalian. Ayo dari mahasiswa kita buka 1 sampai 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Siapa nih mau ngomong? Efrain Yusuf, Anda mau bicara kah? Halo? Oh tidak. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan ini. Pak Herlambang, terima kasih sebelumnya atas kuliah yang diberikan. Saya mau tanya, saya dari Stupa 7, Pak. Stupa 7 kita kan sekarang berbicara tentang organic architecture di countryside. Nah, kalau menurut Bapak itu, kira-kira aspek-aspek yang tadi Bapak jelaskan dari urban architecture dan urban landscape urbanism itu sendiri, apakah bisa dimasukkan ke konsep organic architecture yang akan kita buat nanti gitu Pak? Soalnya organic architecture kan juga memiliki aspek-aspeknya sendiri gitu. Terima kasih Pak. Ya, saya kira ide atau topik countryside juga sekarang lagi naik daun karena Kohlhaas dan OMA bikin pameran besar di Guggenheim Museum di New York gitu ya, sepanjang setengah tahun ini gitu. Saya berharap sebenarnya bisa ke sana, tapi karena COVID jadi gagal total ke New York gitu. Tapi menurut saya apa yang dibawakan oleh Kohlhaas menarik, di mana salah satu statement dia adalah mengatakan bahwa masa depan kota kita sekarang sebenarnya di countryside gitu. Countryside itu satu istilah yang sangat cair diterjemahkan, apakah itu rural atau sebenarnya alam non pedesa, alam non kota gitu. Jadi bisa juga bukan di desanya tapi di ladangnya gitu. Itu yang sebenarnya dikembangkan oleh Kohlhaas gitu. Dia mengatakan bahwa ke depan countryside menjadi pusat inovasi masa depan dunia, di mana pertanian yang menggunakan high tech, kemudian kantor-kantor high tech corporation itu di sana, korporat itu. Sehingga kalau kita baca pameran itu menunjukkan bahwa ke depan kita melihat countryside itu bukan sesuatu yang terpisah dari kota gitu. Dan countryside itu punya kontribusi yang lebih besar juga terhadap pengembangan ekonomi gitu, yang dulu kita hanya ngomong dia adalah petani yang bertanam, bercocok tanam atau perkebunan, itu menjadi berbeda lagi karena pertaniannya pertanian yang dengan teknologi yang lebih maju gitu. Dan yang utama adalah tadi kaitan dengan saya kira kaitan dengan landscape urbanisme menjadi sangat-sangat kuat sekali. Kalau di kota itu adalah landscape itu sebagai mengintegrasikan, memberi ruang transisi antara setting kota yang lama dengan bangunan baru atau kompleks bangunan yang baru. Kalau di desa pun menurut saya sama. Landscape menjadi titik transisi, titik penting bagaimana mengintegrasikan countryside yang masih natural, masih alam dengan bangunan baru di countryside itu. Itu menjadi sangat relevan gitu, sehingga area perimeter, area transisi antara countryside sendiri dengan proyek arsitekturnya itu saya melihat peran landscape arsitektur menjadi sangat penting sekali gitu. Jadi pengetahuan kita tentang alam, pengetahuan kita tentang tanaman, tentang ekologi itu menjadi penting sekali mendukung proyek-proyek yang di countryside itu.
Saya kira itu Denis masukan saya. Ya, makasih Pak Her. Satu lagi, setelah itu kita tutup. Vero. Oh, astaga, ini Guardian Devil. Hanya suhu ini. Suhu, betul Bapak. Mas Erlambang. Misteri. Silakan Pak Dodi. Erlambang, saya mau mengcombine kalau kita bicara tentang blok metrik tadi dengan fasilitas olahraga yang ditanyain sama Pak Tini juga. Bagaimana pendapat Mas Her tentang bloknya Stadion VIJ Roxy? Di situ kan ada stadion, bukan stadion sih, ada lapangan sepak bola, terus sekitarnya itu kan ruko-ruko semua, terus juga ada hunian. Termasuk juga gimana tentang stadion PSPT Pasar Tebet punya. Nah, stadion Pasar Tebet itu kan juga stadion bola, di situ juga ada blok-blok sendiri dengan hunian-huniannya. Termasuk kalau kita lihat sebenarnya komplek BI itu juga ada lapangan bola, terus ada sasana Garuda Jaya yang Elias Pikal waktu itu, ada sekolahan saya dulu ya, Sporbi ada di situ, blok hunian juga. Terus gimana juga dengan stadion Cengkareng, lapangan sepak bola Cengkareng yang juga itu juga merupakan satu blok dengan hunian. Apakah ini juga dimainkan juga dari mungkin bahan-bahan yang sudah Mas Heru dapatkan? Itu aja, makasih. Iya, ini menarik dengan tadi yang mungkin Pak Tarki juga sudah sampaikan gitu. Ada ketidakkonsistenan dari pemerintah kota gitu. Kalau tidak salah kalau kita membaca cerita, mungkin Pak Tarki nanti bisa melengkapi. Pada zaman Pak Ali Sadikin, kota Jakarta itu dikembangkan dengan model-model yang kita sebut neighborhood, di mana setiap neighborhood itu dia punya fasilitas semacam pusat kegiatan community, Pak Dodi. Jadi misalnya di Grogol itu ada di situ ada kolam renang, dan kolam renangnya nggak main-main loh. Skalanya skala ukuran Olimpiade 25-50. Ya, ada yang kolam renang, ada yang tempat gedung tunjukkan, ada di dalamnya bisa dipakai 3 lapangan badminton gitu kan. Jadi itu tuh dulu namanya adalah gelanggang remaja ya, namanya dulu ya. Nah, gelanggang remaja itu yang kemudian belakangan hilang, tidak punya fungsi dan tidak pernah diriset oleh kita juga, oleh kalangan arsitek, sekolah arsitektur, sehingga seolah itu menjadi hilang gitu. Jadi kalau kita bisa lihat petanya Tebet itu, yang sebelah Tebet barat pusatnya adalah ada alun-alun kecil depannya masjid ya, Pak Dodi. Yang timur yang dekat dengan pasar itu belakangnya adalah sepak bola itu gitu. Saya dari dulu sudah selalu mengingatkan bahwa kita mestinya semacam regeneration dari pusat-pusat kegiatan komunitas itu gitu. Ya, mungkin di Pertamina dekat itu ya, dekat sungai kali itu ya, dekat di Duri Kepa ya itu ya namanya ya. Ya. Jadi kan seperti juga kami sekarang di PWK juga melibatkan beberapa dosen muda di arsitektur seperti Iren Stella dan Agus juga, kita lagi mencoba mengeksperimen adalah kita mencoba melihat sungai. Sebenarnya enggak, kalau dalam landscape urbanisme enggak cuma itu, tapi juga sungai. Kemudian di Jakarta banyak sekali situ, waduk gitu ya, yang sepertinya dilupakan gitu. Seperti Tomang itu dekat dengan Dodi, kalau ke sana nggak apa-apanya gitu ya. Padahal itu kan satu bagian yang mestinya jadi pusat dari Tanjung Duren dan sekitarnya. Pergi kemudian ke atas ke Grogol juga sama, waduk Grogol gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi riset dan kemudian eksperimen dan kemudian tugas untuk mencoba meregenerasikan Jakarta menurut saya juga penting gitu untuk dilakukan di sekolah arsitektur, sehingga sekaligus kita sebagai dosen belajar bersama gitu untuk mempelajari kota dan kemudian menawarkan alternatif baru terhadap penataan yang mungkin dilakukan. Dan karakternya biasanya proyek-proyek urban itu harus selalu bareng-bareng, banyak orang, nggak bisa sendirian gitu. Itu yang jadi menarik, kita juga belajar tentang kooperatif dalam tim kerja gitu. Saya kira itu seperti Pak Timi, saya seringkali kalau ditanya tentang
stadion BMW akan ideal kalau dia digabungkan juga, disambungkan ke waduk Sunter di atasnya, Pak. Kan itu udah sangat dekat kan sebenarnya kan. Nah itu perlu intervensi membuat itu menjadi nyambung antara daerah lahan di stadion BMW menuju ke waduk Sunter itu jadi satu bagian yang menarik gitu. Kita punya waduk Sunter, kemudian waduk Pluit baru sepotong, tapi kemudian sepotong yang lain belum berhasil. Tapi sebenarnya eksperimen itu menjadi mungkin kalau kita juga di sekolah arsitektur juga banyak riset tentang itu gitu. Sehingga akan ideal kalau dalam misalnya 3-4 tahun kita fokus project on Jakarta gitu ya. Studio 567 itu menggali itu gitu dengan dibarengi oleh riset-riset dosen untuk cerita yang lebih spesifik tentang pusat kegiatan gelanggang remaja di masing-masing kecamatan, kemudian fasilitas olahraga, pasar yang sudah sekarang semakin ketinggalan, pasar tradisional gitu. Itu yang menjadi bagian dari proyek kita dan menjadi real pada saat kita bisa mengajukan alternatif dan dipamerkan kepada publik. Begitu loh, kalau itu terjadi menurut saya arsitektur Untar akan cepat sekali dikenal secara lebih luas gitu dengan proyek Jakartanya gitu. Saya kira itu Dodi dan Pak Timi dan Pak Tarki dan Vero. Bu Vero menambahkan sedikit buat Pak. Pak Herlambang, itu ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jadi lapangan-lapangan bola yang sudah dipakai menjadi public domain itu tidak boleh dibongkar. Nah, DKI masih punya hutang 2, yaitu dengan membongkar Stadion Menteng dan juga yang di Lebak Bulus. Nah, sementara ini memang gantinya di BMW. Nah, BMW juga memang sudah memperhatikan pengelolaan danaunya, dan bahkan juga kalau pakai jalan tembus di bawah jalan tol itu bisa tembus dengan Ancol, dan juga sudah memperhatikan penggunaan kereta api sebagai public transportasi karena itu ada rel yang akan dimanfaatkan menjadi stasiun untuk menjadi ke stadion. Mungkin demikian sebagai tambahan, Bu Vero. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Timi. Ini untuk sesi pertanyaan saya tutup ya karena sudah hampir 11.40 bagi yang mau sholat Jumat mungkin sudah waktunya hampir. Sekali lagi terima kasih Pak Herlambang atas topiknya yang sangat relevan dan sangat menarik dan membawa sebuah gelitikan untuk para calon arsitek gitu ya, dan arsitek untuk bagaimana mulai merubah cara pola berpikir dan kesadaran diri dalam merancang. Pak, untuk ini dari Stupa 7 Pak Hima dan Pak Rudi, apa ada tambahan atau dari Bu Mekar? Bu Nina sudah live sepertinya. Tidak ada. Kalau tidak ada, dari Stupa 7 nanti di hari Senin tanggal 16 akan ada kuliah juga dari Pak Agustinus tentang tema gitu ya, dan di tanggal 16 itu dari tanggal 14 Bu Vero, Senin 14. Senin 14 akan ada kuliah dari Pak Agus tentang tema. Kemungkinan besar nanti akan saya publish untuk Zoom-nya gitu ya, karena dari Stupa 5 masih rekonfirmasi untuk ikut tidaknya. Tadi yang hitam itu Bapak 5 ikut Bu. Oh ikut, oke. Berarti kita positif dengan Zoom. Kemudian nanti untuk Payo mungkin nanti Stupa 5 tidak ikut, tapi Stupa 8 kita bebaskan untuk jika ingin ikut silahkan. Jadi memang ini kolaborasi Stupa 5, 7, dan 8 untuk menambah wawasan bagi kalian semua. Nah, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di sini, juga para mahasiswa. Sebelumnya mungkin nanti jika sudah saya tutup untuk yang lain, Stupa 8 mungkin stay di sini sebentar ya, karena kemarin ada beberapa pertanyaan untuk review 1. Jadi setelah live, atau kita Stupa 8 nanti stay di sini, jangan pergi dulu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih Pak Her. Ya, makasih Bu Vero, Pak Her, Lambang, makasih. Terima semuanya lancar. Terima kasih semua partisipasinya Pak Jen, Pak Kapten, dan yang lainnya. Makasih Pak Fer. Terima kasih.